Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fauza, NIM 20201011031145, mata kuliah AIK kelas K, Universitas Muhammadiyah Malang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tarjid dan yang berwatak tajrid dan juga tajdid. Nah, seiring zaman yang semakin maju, maka banyak aliran baru yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Oleh karena itu, di dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari tajrid dan juga tajdid, agar umat Islam memahami secara keseluruhan, agar tidak salah paham ketika ada perbedaan terkait dengan agama di antara saudara-saudaranya atau di antara saudara sesama muslimnya. Dan pada materi ini akan dijelaskan seperti apa gerakan keislaman Muhammadiyah yang berwatak tajrid dan juga tajdid. Yang pertama yaitu pengertian tajrid dan juga tajdid. Istilah tajdid berasal dari bahasa Arab yaitu jaddala yujaddilu jaddidan, yang berarti memperbarui atau menjadikan baru. Sedangkan orang yang melakukan pembaruan disebut mujaddid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat Islam pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbaiki dan memperbaharui agamanya. Banyak ahli juga mendefinisikan pengertian tajdid. Salah satunya adalah Quraisy Shihab yang mengartikan tajdid sebagai pencerahan dan pembaharuan. Tajdid menurut Muhammadiyah bukan sekedar pemurnian dan juga tidak memadai lagi. Tajdid yang dimaksud Ahmad Dahlan bukan sekedar pemurnian seperti meluruskan arah kiblat, tetapi juga memperbarui cara paham beragama dan mendirikan lembaga-lembaga sosial baru yang bersifat pembaharuan dalam rangka pengembangan ajaran-ajaran Islam saat ini dengan tetap memperhatikan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, istilah tajrid berasal dari bahasa Arab yang berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan, atau pengambil alihan. Nah, tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Tajrid dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah atau suatu pemurnian. Nah, istilah ini dipopulerkan oleh Din Syamsuddin, Ketua PP Muhammadiyah, melalui bukunya Muhammadiyah untuk Semua. Nah, di situ dikatakan bahwa Muhammadiyah berada di antara tajrid dan juga tajdid. Dalam ibadah kita tajrid hanya ikut Nabi SAW dan tidak ada pembaruan, sedangkan dalam muamalah kita tajdid, yakni melakukan modernisasi dan pembaharuan. Selanjutnya, latar belakang munculnya tajdid dan juga tajrid. Sebagaimana dipahami, Islam modernis muncul sebagai respon terhadap berbagai keterbelakangan yang dialami oleh umat Islam, seperti keterbelakangan dalam bidang ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, politik, dan lain sebagainya. Keadaan seperti ini dinilai tidak sejalan dengan Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kedua sumber tersebut, Islam digambarkan sebagai agama yang membawa kepada kemajuan dalam segala bidang untuk tercipta kemaslahatan umat. Namun dalam kenyataannya, umat Islam ini tidak memperlihatkan sikapnya yang sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tersebut, sehingga menimbulkan kekeliruan-kekeliruan dan juga kemunduran-kemunduran dalam umat Islam itu sendiri. Nah, umat Islam ini mengalami kemunduran disebabkan oleh kekeliruan dan kesalahan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Penyebab kemunduran tersebut antara lain, yang pertama, umat Islam mundur karena telah meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya dan mengikuti ajaran-ajaran yang datang dari luar Islam.
Kemudian yang kedua, umat Islam mundur karena sebab yang bersifat politis, yaitu berupa perpecahan yang terdapat di kalangan umat Islam. Pemerintahan yang absolut, kemudian mempercayakan pimpinan umat kepada orang yang tidak dapat dipercaya, kemudian mengabaikan masalah pertahanan militer, menyerahkan administrasi negara kepada orang-orang yang tidak berkompeten, dan juga intervensi asing. Kemudian yang ketiga, umat Islam mundur karena lemahnya persaudaraan Islam. Nah, tali persaudaraan Islam ini telah putus bukan di kalangan awam saja, tetapi juga di kalangan ulama-ulama. Ulama Turki tidak mengenal lagi ulama Hijaz, demikian pula ulama India tidak mempunyai hubungan dengan ulama Afghanistan. Nah, tali persaudaraan antara raja-raja Islam juga sudah putus. Mengutip dari Nasution tahun 1975. Kemudian yang keempat, umat Islam mundur disebabkan oleh paham jumud atau keadaan membeku, statis, tidak ada perubahan di kalangan umat Islam, karena umat Islam lebih suka berpegang pada tradisi yang memang tidak mau menerima perubahan. Kemudian yang kelima, umat Islam mundur karena masuknya berbagai macam bid'ah, khurafat, dan juga tahayul ke dalam Islam. Bid'ah inilah yang membuat umat Islam lupa akan ajaran-ajaran yang sebenarnya. Itulah di antara sebab-sebab yang membawa kepada kemunduran umat Islam. Dan harus diatasi dengan jalan membangun Islam dalam paham yang modernis berdasarkan uraian yang telah saya sebutkan tadi. Terlihat latar belakang timbulnya ide dan gerakan pembaharuan dalam Islam merupakan respon kepedulian terhadap upaya untuk mengatasi berbagai keterbelakangan umat Islam. Nah, upaya tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu mencari sebab-sebab kemunduran dan keterbelakangan tersebut, kemudian mencari solusi terbaik dengan cara reinterpretasi atas Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, model-model tajdid dan tajrid Muhammadiyah. Ada beberapa hal yang menjadi karakteristik Muhammadiyah dalam konteks ini. Yang pertama, konkret dan produktif, yaitu melalui amal usaha yang didirikannya, hasilnya konkret dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat Islam, bangsa Indonesia, dan umat manusia di seluruh dunia. Suburnya amal soleh di lingkungan aktivis Muhammadiyah ditujukan kepada komunitas Muhammadiyah, bangsa, dan kepada seluruh umat manusia di dunia dalam rangka rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua, tajdid Muhammadiyah bersifat terbuka. Nah, makna dari keterbukaan tersebut adalah bahwa Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan di sekitar kita. Kemudian, dari sekian amal usahanya, rumah sakitnya misalnya dapat dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun. Kemudian sekolah sampai kampusnya boleh dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun. Kemudian yang ketiga, tajdid Muhammadiyah sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menjadikan Islam sebagai agama yang berkemajuan, juga Islam yang berkebajikan yang senantiasa hadir sebagai pemecah masalah-masalah atau problem solving termasuk masalah kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Nah, dengan demikian, tajdid dalam bidang muamalah berbasis pada upaya dinamis, elaborasi, berbasis perubahan menuju capaian prestasi yang berkualitas. Nah, suatu saat nanti diusahakan Muhammadiyah hendaknya tampil menjadi pusat-pusat keunggulan, seperti sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi, lembaga-lembaga ekonomi yang telah dibuatnya. Kemudian, sementara itu, tajdid dalam bidang akidah dan ibadah mahdah bukan dalam makna dinamisasi, tetapi tajdid yang berwajah tajrid, yaitu purifikasi atau pemurnian ajaran Islam. Kemudian, tajdid dalam ibadah mahdah yang berbasis purifikasi atau pemurnian ajaran dalam praktek Muhammadiyah tidak dimaksudkan untuk membekukan fikih dan syariah pada perangkat formalisme ritual keagamaan belaka. Aturan dan ibadah sudah jelas seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Untuk mengaktualisasikan tajdid yang bersifat pemurnian dan pengembangan itu, Muhammadiyah melengkapi diri dengan mengembangkan pendekatan pemahaman Islam yang dikenal dengan Bayani, Burhani, dan Irfani sebagaimana hasil musyawarah tajri, eh, Tajrih tahun 2000 di Jakarta serta dilakukan oleh Musyawarah Nasional Tajrih dan Muktamar Muhammadiyah berikutnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.